Partai Demokrat terus mencari cara merebut kembali suara dan simpati masyarakat Indonesia yang pernah mengantarkannya sebagai pemenang pemilu 2009 lalu. Namun nampaknya hal itu belum akan terwujud. Elektabilitas partai penguasa ini masih belum terangkat. Akankah partai pemerintah ini menggunakan berbagai instrumen kebijakan termasuk pemberian BLSM demi merebut simpati Anda, para pemilih? Angka 8,3% hasil survei SMRC Februari lalu menjadi angka keramat bagi Partai Demokrat. Karena angka inilah, Demokrat bergolak hebat hingga berujung lengsernya Anas Urbaningrum dan digelarnya Kongres luar biasa. Kini, angka 7,1% untuk Demokrat justru menjadi hasil survei terbaru lembaga survei CSIS. Padahal, Demokrat kini dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan survei CSIS, itu kan tidak ada suara partai, elektabilitas partai yang luar biasa, yang istimewa. Tertinggi aja kan baru 13%. Nah, tertinggi baru 13% dan swing voternya sangat luar biasa tingginya. Tidak khawatirnya Demokrat nampaknya beralasan. Meski belum bisa menaikkan elektabilitas di survei, Demokrat tetaplah partai penguasa saat ini yang bisa memanfaatkan berbagai instrumen di pemerintahan untuk bisa menarik lagi simpati rakyat. Yang kini santer adalah BLSM yang berasal dari APBN 1.000 triliun rupiah lebih uang rakyat yang dikelola oleh Partai Demokrat dan para koalisinya. Political budget cycle ini sudah menjadi dalam literatur politik ekonomi itu hampir terjadi di semua negara, di mana petahana dalam hal ini menggunakan instrumen fiskal untuk menarik simpati pemilih. Nah, kalau kita melihat fenomena di Indonesia saat ini terkonfirmasi sebetulnya, di mana temuan-temuan di banyak negara juga bahwa menjelang pemilu itu pendapatan akan cenderung menurun, belanja akan cenderung membesar, diikuti dengan defisit juga yang membesar. Kebetulan atau tidak, rancangan APBN perubahan 2013 yang akan diputuskan dalam waktu dekat mengusulkan penerimaan negara menurun 41,3 triliun rupiah, sementara pengeluaran bertambah 39 triliun rupiah. Masukan dari pajak juga diusulkan menurun 53,6 triliun. Padahal pemasukan negara yang terbesar adalah dari pajak. Dari mana alokasi dana BLSM dan program perlindungan sosial lainnya yang bertambah senilai 30 triliun? Dengan kebijakan pengendalian subsidi BBM tadi, maka implikasinya ada defisit yang bisa dikurangi. Artinya subsidi BBM-nya menjadi tidak sebesar kalau pemerintah tidak melakukan kebijakan pengendalian subsidi. Nah, itu besarnya yang dihemat sekitar 42 triliun. Itu nanti akan dikembalikan lagi dalam bentuk program yang namanya BLSM, akan kembali lagi dalam bentuk program infrastruktur dasar. Partai Demokrat berkali-kali membantah bahwa BLSM adalah alat politik pencitraan jelang 2014. Sementara, pihak oposisi seperti PDIP konsisten belum bisa menerima alasan pemerintah menaikkan harga BBM dan menyalurkan BLSM. Sesuai peraturan, paling lambat pertengahan Juni, para wakil rakyat akan memutuskan menyetujui adanya BLSM atau tidak. Jika setuju dengan adanya BLSM, otomatis harga premium naik menjadi Rp6.500 dan solar menjadi Rp5.500. Made Pasek Sudante dan Hendra Pratadharma melaporkan.